Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 10 IPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai vektor. Oke, di materi ini kita akan belajar mengenai yang pertama, skala dan vektor, yang kedua, ruang vektor, dan yang ketiga adalah operasi vektor. Oke, saya akan menjelaskan intinya saja secara singkat. Oke, yang pertama kita mulai ke skalar dan vektor. Nah, apa itu skalar dan vektor? Nah, besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Jadi, poinnya di sini adalah ada nilai dan ada satuan. Contohnya adalah 2 kg. Nah, nilainya adalah 2 dan satuannya adalah kilogram. Jadi, arahnya tidak dapat ditentukan. Jadi kan lucu ya kalau misalnya berat berisi arah. Jadi, karena itulah jadi kita bisa logikakan ya, karena logikakan ini bukan merupakan besaran vektor ya, karena kan agak lucu ya kalau ini berisi arah, makanya ini adalah besaran skalar, jadi tidak ada arahnya. Yang kedua adalah besaran vektor, itu besaran yang punya nilai dan juga arah. Jadi intinya di sini adalah ada nilai, arah, dan juga satuannya. Contohnya adalah Rooney memindahkan meja dan gaya 10 Newton ke kanan. Jadi nilainya adalah 10, arahnya ke kanan, dan satuannya Newton. Jadi kalau misalnya contohnya Rooney memindahkan meja dengan gaya 10 Newton. Jadi karena ini besaran vektor, jadi kesannya agak kurang gitu. 10 Newtonnya kemana? Jadi ini akan dipertanyakan lagi karena ini adalah besaran vektor. Jadi harus lengkap antara nilai, arah, dan juga satuannya seperti ini. Oke, yang kedua adalah ruang vektor. Nah, apa itu ruang vektor? Nah, di ruang vektor ini yang pertama adalah ada yang namanya vektor posisi, yaitu vektor yang ada di titik asal 0,0. Contohnya adalah ini. Jadi ini adalah contoh dari vektor posisi. Jadi vektor posisi titik C ini di X, Y terhadap titik asal O 0,0. Nah, ini disebut dengan vektor posisi. Nah, vektor posisi OC ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah vektor kolom. Nah, vektor kolom itu adalah X, Y. Kalau di sini X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Yang kedua adalah vektor basis. Nah, vektor basisnya ini ada satuannya, yaitu X, vektor satuannya I, dan Y vektor satuannya J. Nah, di sini jadi kalau vektor posisi OC ini jika dinyatakan adalah vektor basis, hasilnya adalah 5I dan 2J. Lanjut ke penjelasan tentang vektor posisi pada titik asal. Nah, inilah contohnya. Nah, vektor AB di titik A, X1, Y1 sebagai titik asal, dan titik B, X2, Y2 sebagai titik akhir. Nah, inilah contohnya. Jadi titik A ini di 2,1 sebagai titik asal dan di B 64 sebagai titik akhir. Nah, ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama adalah vektor kolom. Jadi vektor posisi AB ini dapat dinyatakan dengan X2 min X1 per Y2 min Y1. Nah, karena ini adalah di koordinat kartesius, jadi ada dua titik, makanya untuk mencari vektornya, hasilnya, jadi caranya adalah seperti ini. Kalau di sini X2-nya adalah 6 dikurangi X1-nya adalah 2, yang kedua Y2-nya adalah 4 dikurangi Y1-nya adalah 1, jadi hasilnya adalah 4 dan 3. Nah, jika vektor basisnya juga sama, vektor satuan X-nya adalah I dan vektor satuan Y-nya adalah J, jadi hasilnya sama seperti tadi, jadi hasilnya adalah 4I plus 3J. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu vektor pada ruang. Nah, vektor pada ruang atau vektor 3 dimensi adalah vektor yang punya 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. 3 sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang menjadi titik pangkal. Contohnya adalah ini. Nah, ini yang disebut dengan titik pangkal, yaitu titik 0,0,0. Nah, titik X ini vektor satuannya adalah I, titik Y, titik Y ini adalah vektor satuannya adalah J, dan Z vektor satuannya adalah K. Jadi kalau
misalnya titik pangkalnya adalah 0,0,0, maka X-nya ini berada di 1,0,0, J-nya 0,1,0, dan Z-nya di 0,0,1. Jadi urutannya adalah X, Y, Z ataupun I, J, K. Nah, vektor pada ruang 3 dimensi ini juga dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu vektor kolom. Nah, sama seperti tadi, jadi intinya adalah kita mencari vektor ini adalah titik akhirnya dikurangi titik awalnya. Di sini X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Nah, vektor basisnya juga sama. Jika sudah dapat hasilnya, tinggal tambahkan dengan vektor satuannya. Misalnya X-nya adalah 1I plus 2J plus 3K. Nah, itu adalah contohnya. Itu di vektor ruang ini juga biasanya ada yang namanya panjangnya, yaitu panjangnya dapat dirumuskan dengan P, panjang dari vektor P sama dengan akar dari kuadrat komponen-komponennya. Oke, contohnya adalah yang tadi, yang 2 dimensi juga sama dengan yang 3 dimensi caranya. Contohnya adalah yang ini, misalnya jika sudah diketahui komponen-komponen vektornya, jadi kita tinggal cari akar dari kuadratnya. Misalnya komponennya 1, 2, 3, maka di sini kita masukkan angkanya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah panjang dari vektornya. Sementara kalau pada koordinat kartesius seperti yang tadi, seperti ini misalnya, kita cari dulu vektor komponen-komponen vektornya supaya satu angka. Jadi jadi vektor yang terakhir, vektor akhirnya dikurangi vektor awalnya seperti yang tadi. Caranya juga sama, kita cari akar dari kuadratnya. Oke, lanjut ke operasi vektor. Nah, di operasi vektor ini yang pertama ada sifat-sifat operasi penjumlahan vektor. Nah, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah memiliki identitas. Yang pertama saya jelaskan mengenai sifat komutatifnya itu. Jadi intinya adalah sama seperti bilangan bulat pada umumnya. Vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U, sama dengan misalnya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1, jadi hasilnya sama 3. Nah, di vektor itu juga sama, dia memiliki sifat komutatif. Yang kedua memiliki identitas. Nah, identitas ini artinya jika suatu vektor ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Nah, itu artinya dia memiliki identitas. Yang ketiga adalah sifat asosiatif, dan yang keempat adalah memiliki inverse. Nah, sifat asosiatif ini maksudnya adalah sama juga seperti bilangan bulat. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan juga 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini dalam kurungnya ini A tambah B, di sini A tambah B yang di dalam kurung, di sini B tambah C. Nah, itu hasilnya adalah sama saja ya. Yang keempat adalah memiliki inverse. Nah, inverse ini atau kebalikannya. Nah, di sini buktinya adalah ketika vektor A ditambahkan dengan kebalikan atau min vektor A, hasilnya adalah 0. Nah, itu artinya dia memiliki inverse. Lanjut ke sifat-sifat operasi perkalian vektor. Nah, di sini 1. Perkalian vektor dengan skalar. Jika vektor B adalah hasil perkalian dari vektor A dengan skalar K, maka vektor B. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sifat-sifatnya yang pertama adalah memiliki panjang K kali dari vektor K. Nah, inilah gambarnya supaya gampang menjelaskan. Nah, yang kedua adalah searah dengan vektor A jika K lebih besar dari 0. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ini adalah vektor A, jadi vektor searah dengan vektor A jika besarnya adalah lebih besar dari 0. Contohnya adalah ini. Ya, jadi ini disebut dengan searah karena besarnya lebih besar dari 0. Kalau misalnya negatif seperti yang ketiga ini, maka akan berlawanan arah seperti ini. Contohnya vektor A dan vektor AB. Jadi vektor AB ini adalah minus dari vektor A, jadi adalah kebalikannya. Yang kedua adalah vektor sejajar. Nah,
vektor-vektor sejajar adalah vektor-vektor yang saling berkelipatan satu sama lain. Jika vektor B sejajar dengan vektor A, maka, nah ini juga sama seperti yang tadi, maka vektor B ini sama dengan K kali dari vektor A. Contohnya adalah ini. Misalnya vektor B ini, kita bisa menyatakan vektor B ini dengan setengah kali vektor H. Nah, yang lain juga bisa. Misalnya vektor E. Nah, dari vektor E kita bisa menyatakan vektor AB ini adalah 2 kali vektor E. Nah, itu disebut dengan vektor sejajar, artinya adalah berkelipatan satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah ada sifat distributif. Nah, ini sudah sama ya, seperti bilangan bulat pada umumnya. Jadi vektor itu juga mempunyai sifat distributif dan asosiatif seperti pada ini. Nah, lanjut ke besar atau panjang sebuah vektor. Nah, ini adalah contohnya, misalnya adalah vektor pada kubus ini. Nah, kita bisa mencari panjang vektor AC, ini adalah rumus cepatnya adalah sisi kuadrat. Jadi, jika panjangnya adalah 3, maka vektor AC ini adalah 3 akar 2. Jadi, ini adalah rumus cepatnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya adalah kesamaan vektor. Nah, vektor-vektor sejajar adalah vektor-vektor yang memiliki kebiringan yang sama. Jadi ini adalah contohnya, vektor dikatakan sama apabila satu sejajar, sama panjang dan sama arah. Nah, ini adalah perumpamaannya. Jadi vektor yang sama itu sejajar, contohnya D dan AB, sama panjang. Nah, panjangnya juga sama dan arahnya juga sama. Nah, itu bisa dikatakan vektor itu sama. Selanjutnya adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan vektor ini ada 4 cara, yaitu dengan metode segitiga, dengan metode poligon, dengan metode jajaran genjang, dan secara analitis. Nah, yang pertama adalah metode segitiga. Nah, ini di metode segitiga ini intinya adalah kita gambar dulu vektor yang pertama. Nah, vektor yang kedua ini, pangkal dari vektor yang kedua ini kita dekatkan dengan ujung vektor yang pertama. Nah, hasilnya adalah kita tarik garis di pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah vektor U tambah vektor V. Nah, ini intinya di metode segitiga ini adalah ujung vektor yang pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Nah, yang kedua adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini sebenarnya sama dengan metode segitiga caranya. Cuma bedanya di metode poligon ini vektornya ada 3 ya, sementara di segitiga vektornya ada 2. Nah, ini juga sama. Hasilnya itu adalah kita tarik garis di pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir seperti ini. Yang ketiga adalah penjumlah vektor secara jajaran genjang. Nah, di secara jajaran genjang ini agak berbeda ya. Ini baru berbeda dengan segitiga dan metode poligon. Nah, di jajaran genjang ini pangkal vektor sama-sama bertemu dengan pangkal vektor. Jadi itu adalah bedanya. Kalau di sini ujung vektor bertemu dengan pangkal vektor, sementara di metode jajaran genjang pangkal vektornya sudah bertemu. Jadi kita gambar dulu pangkal vektor 2 seperti ini, lalu kita buat garis supaya berbentuk seperti jajaran genjang. Nah, hasilnya itu adalah pertemuan sudutnya yang ini ke sini. Nah, inilah contohnya. Nah, yang terakhir adalah secara analitis. Nah, secara analitis ini adalah rumusnya, yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos alfa. Nah, itu nanti bisa diterapkan di contoh soal. Ini adalah rumusnya secara analitis supaya kita dapat panjang vektornya. Nah, yang terakhir adalah selisih 2 vektor. Nah, di selisih 2 vektor ini intinya adalah sama seperti penjelasan yang tadi. Sebenarnya vektor ini adalah segitiga ya, bentuknya penjumlahan secara segitiga. Karena bedanya seperti yang dibilang tadi, vektor yang negatif itu adalah berlawanan arah dengan vektor yang positif. Jadi misalnya ini adalah vektor A, kita menggambar vektor A. Jadi kalau dikurangkan dengan vektor B, seharusnya
vektor B itu seharusnya nyambung di sini karena dikurangi, jadi hasilnya adalah kebalikan dari vektor B. Nah, vektor B ini seharusnya ke sini ya, pangkal ujung vektornya di sini harusnya ada di pangkal vektorial A. Jadi karena ini adalah min, maka jadi seperti jajar genjang ya. Jadi pangkalnya sama-sama pangkalnya yang bertemu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah latihan soal. Nah, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.